Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem variasi-variasi panas bumi yang ada di dunia. Baik, selanjutnya kita akan bahas sistem panas bumi yang ada di dunia. Yang pertama ada lingkungan geologi vulkanik, yang kedua ada sistem dominasi air, yang ketiga ada lingkungan geologi non vulkanik, dan yang terakhir sistem dominasi uap. Apa itu panas bumi? Panas bumi atau geotermal adalah energi panas yang berasal dan terbentuk di dalam kerak bumi. Energi ini dihasilkan dari panas yang tersimpan dalam batuan dan cairan di bawah permukaan bumi yang berasal dari proses pembentukan awal bumi dan peluruhan material radioaktif. Temperatur di bawah permukaan bumi akan semakin tinggi seiring bertambahnya kedalaman. Baik, untuk variasi yang pertama adalah lingkungan geologi vulkanik. Lingkungan geologi vulkanik pada sistem panas bumi adalah lingkungan yang terbentuk di daerah yang memiliki aktivitas vulkanisme atau gunung api aktif maupun tidak aktif. Pada lingkungan ini, panas bumi dihasilkan terutama dari proses pembentukan dan pergerakan magma di bawah permukaan bumi yang memanaskan batuan dan fluida di sekitarnya. Ciri utama lingkungan geologi vulkanik adalah keberadaan sumber panas yang berasal dari intrusi magma, batuan vulkanik muda, serta adanya struktur geologis seperti patahan, rekahan, yang memudahkan pergerakan fluida panas ke permukaan. Ya, seperti letusan gunung berapi itu bisa bisa terjadi karena adanya patahan dan rekahan, sehingga mempermudah pergerakan fluida panas ke permukaan. Selanjutnya ada variasi sistem dominasi air. Sistem dominasi air pada panas bumi adalah sistem di mana reservoir panas bumi didominasi oleh air dengan fraksi air yang jauh lebih besar dibandingkan dengan fraksi uap. Nah, sedang fraksi uap nanti akan kita bahas di step selanjutnya. Nah, sistem ini merupakan jenis yang paling umum ditemukan. Dalam sistem ini, air yang mengisi reservoir adalah air alkali. Nah, untuk dominasi air itu ada karakteristik. Yang pertama ada kandungan air yang sangat tinggi. Reservoir ini memiliki kandungan air yang sangat dominan. Ya, lumayan banyak dibandingkan dengan reservoir uap. Selanjutnya ada manifestasi permukaan. Mata air panas yang bersifat netral umumnya merupakan manifestasi permukaan dari sistem panas bumi dominasi air dan biasanya jauh jenuh dengan silika. Dan terus selanjutnya ada fluida dua fasa, di mana fluida dua fasanya adalah sumur-sumur pada sistem ini yang menghasilkan fluida dua fasa berupa campuran uap dan air. Selanjutnya ada temperatur tinggi. Sebagian besar sistem panas bumi entalpi tinggi terjadi di busur vulkanik di atas zona subduksi. Baik, selanjutnya ada lingkungan geologi non vulkanik. Lingkungan geologi non vulkanik pada panas bumi adalah sistem panas bumi yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas gunung api muda. Sistem ini umumnya berada di luar jalur vulkanik dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem panas bumi vulkanik. Sumber panas pada sistem non-vulkanik diasumsikan berasal dari sisa magma yang terakumulasi dari aliran panas konduktif. Selanjutnya ada sistem dominasi uap. Sistem dominasi uap pada panas bumi adalah sistem hidrotermal di mana fluida di lapangan panas bumi memiliki fraksi uap yang lebih besar daripada fraksi air. Nah, seperti yang kita bahas tadi adalah fraksi uap itu memiliki lebih besar daripada fraksi air. Sistem ini relatif jarang ditemukan dibandingkan dengan sistem dominasi air. Ya, seperti itu mungkin sistem ini jarang ditemukan mungkin karena keterbatasan maupun eh, jarangnya kita temukan pada belahan-belahan dunia. Namun kebanyakan pada belahan dunia itu banyak ditemukan sistem fraksi air dibandingkan dengan uap. Poin selanjutnya adalah karakteristik sistem dominasi uap, yaitu ada fase uap dominan. Reservoir didominasi oleh uap dengan kandungan air yang relatif sedikit, sedangkan yang pada sistem dominasi air itu dia lebih banyak air dibandingkan dengan yang uap ini. Pro- Produksi uap. Sumur-sumur dalam sistem ini menghasilkan uap, baik uap kering maupun uap basah. Uap mengisi sebagian besar rongga batuan reservoir yang permeable, sementara air mengisi pori-pori batuan.
Selanjutnya ada manifestasi permukaan. Keberadaan fumarol, tanah beruap, dan mata air panas dengan komposisi air asam sulfat adalah ciri khas manifestasi panas bumi pada sistem ini. Siap, terima kasih sudah melihat maupun menyimak hasil presentasi dan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Apabila ada salah maupun kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.